Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Phantom. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Todd Robinson. Dan tentunya saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang di awal karena nantinya malah jadi spoiler. Dan satu lagi, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Iya, Kopai dan Woodbray. Langsung saja setelah siap kita masuk intro. Pangkalan Angkatan Laut Ryubachi Uni Soviet. Seorang kapten kapal selam Uni Soviet yang bernama Demi yang diperankan oleh Ed Harris, dia menceritakan awaknya baru saja pulang dari pelayaran di laut selama 76 hari. Saat itu, Uni Soviet bersitegang dengan Amerika Serikat yang memiliki lebih dari satu lusin kapal selam. Demi yang sudah memasuki masa pensiun ditugaskan kembali oleh atasannya Markov untuk menjalankan kembali sebuah misi. Namun dengan kapal selam yang berbeda karena kapalnya sudah tidak layak lagi. Kapal selam yang akan dia gunakan adalah seri B67 yang sejatinya juga akan dimuseumkan. Namun Demi mendapatkan penghormatan memakainya sekali lagi untuk misi patroli. Suku cadang dan teknologi dari kapal selam sebelumnya akan dijual ke Cina. Dan terungkap Akademi Angkatan Laut akan dinamakan sesuai nama ayahnya. Demi kemudian datang ke sebuah bar yang dimana wakilnya dan beberapa perwira bawahannya sedang merayakan kepulangan mereka. Wakilnya yang bernama Alex membacakan sebuah surat penugasan mereka untuk kembali melaut. Padahal sebelumnya markas komando memberi mereka waktu libur selama 3 bulan, bukan 3 minggu yang baru mereka jalani. Perintah itu tidak bisa mereka tolak. Dan keesokan siangnya mereka harus kembali melaut. Sebelum kembali berlayar, Demi mengucapkan perpisahan kepada istrinya yaitu Sophie. Balanja. Salah satu anak buahnya pun harus melakukan pernikahan secara cepat dan mendadak. Saat menuju kapal selam B67 yang sudah usang ini, terungkap ini adalah kapal selam yang pertama kali digunakan oleh Demi. Seorang teknisi khusus proyek institut bernama Bruni ikut berlayar dalam kapal ini. Para awak yang berjumlah 86 orang sibuk dengan tugasnya masing-masing saat kapal selam ini akan berlayar. Kapal selam ini menggunakan tenaga diesel, dan ketika kapten masuk, mesin mulai dinyalakan. Seseorang bernama Pavlov memberikan sebuah surat yang berisi misi mereka yang boleh dibuka ketika kapal sudah berada di tengah laut. Dan berikut sebuah kunci untuk mengaktifkan misil. Surat tersebut Demi simpan di brankasnya. Tadi diduga, Komandan Demi yang bernama Markov yang sebelumnya memerintahkannya untuk kembali berlayar menulis sebuah surat kemudian menembak kepalanya sendiri. Saat kapal mulai melakukan penyelaman, Demi mendengar suara yang tidak biasa. Kapal diminta kembali ke permukaan. Dan saat melihat mikroskopnya, dia tidak menemukan apapun dan kapal diperintahkan kembali untuk menyelam. Ternyata ada beberapa awak baru yang sebelumnya tidak dikenali oleh Demi. Salah satunya bernama Bevnot, seorang navigator. Bahkan saat menuju ruangannya dia kaget karena ada seekor anjing di sana. Demi belum bisa mengetahui apa yang si Bruni dan timnya bawa sampai dia membuka surat tugasnya. Wakilnya Alex masuk ke ruangan Demi. Mereka tidak bisa mendapatkan catatan pribadi personil yang ikut dalam tugas ini selain nama dan pangkatnya saja. Terungkap juga Bruni dan timnya adalah anggota dari OSNAS, bagian dari KGB yang terkenal radikal. Posisi mereka sudah mendekati kapal selam Amerika. Demi kemudian memberi perintah untuk melakukan pelacakan sonar. Setelah diketahui ada kontak, kapal kemudian melakukan penyelaman menuju 160 meter dan terus turun ke bawah. 30 degrees. Sebuah torpedo pencegat diluncurkan dengan tujuan untuk memanipulasi lawan. Entering the thermocline.
Bruni mengungkapkan dia tahu betul kisah ayah Demi yang menjadi pahlawan perang Uni Soviet karena berhasil menumbangkan kapal perang Goya. Selain itu juga, ayahnya menulis buku tentang taktik perang angkatan laut. Demi dan Alex membaca surat tugas untuk misi ini. Komandan Markov memerintahkan kepada awak B-67 untuk pergi ke selatan ke kotak patroli 5 Foxtrot untuk mengawasi angkatan laut Amerika. Setelah itu, mereka akan melakukan uji coba perangkat rahasia. Hingga akhirnya mereka akan kembali ke pangkalan tanggal 6 Juni. Demi kemudian menugaskan untuk melakukan simulasi kebocoran hidrogen dan terjadinya banjir ruang 13 dan 14. Tak lama mereka menemukan sebuah kapal dagang dekat sana. Bruni yang datang meminta latihan dihentikan dan mereka ingin kapal selam ini dekat di bawah kapal tanker itu untuk misi rahasianya. Diketahui kapal dagang tersebut menggunakan bendera Panama. Prinsip kehati-hatian dijalankan Demi dan mempersiapkan persenjataan mereka. Kapal selam ini menggunakan baterai cadangan agar melaju dengan senyap tanpa menimbulkan kebisingan sesuai keinginan Bruni. Hampir saja terjadi benturan dengan kapal selamnya karena jarak mereka yang terlalu dekat. Saat Demi berbicara dengan bawahannya Greg yang tidak menyukai misi rahasia tim Bruni ini, Demi mengalami epilepsi akibat geger otak yang terjadi beberapa tahun yang lalu. There, where you left them. Alex dan perwira lainnya akan merahasiakan penyakit yang diderita kaptennya untuk karir mereka juga. Tak lama mereka mendapatkan kontak dari kapal selam Amerika yang melaju kencang. Untuk keamanannya, kapal semakin turun menyelam dan memperlambat lajunya. Namun Bruni yang mengetahui ini meminta kapal naik ke permukaan. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan bagi Alex dan Demi dengan tujuan mereka. Bruni kemudian meminta anak buahnya mengaktifkan mode Phantom atau siluman. Tiba-tiba kapal selam Amerika mengubah haluan menuju arah mereka. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Demi meminta sistem persenjataan diaktifkan dan siap menembak. Namun ternyata kapal selam Amerika itu kembali menuju arah mereka semula. Saat Bruni diajak makan malam oleh Demi dan perwira lainnya, terungkap teknologi Phantom itu berhasil mengelabui kapal selam Amerika dan seolah mereka adalah kapal dagang Panama yang sebelumnya mereka dekati. Setelah pertemuan itu, Demi mengingatkan Greg tentang kesalahannya. Mereka belum bisa mempercayai orang KGB ini karena teknologi mereka bisa saja digunakan untuk berkhianat kepada negara ini. Dan itu harus mereka waspadai. Dan di luar sepengetahuan awak dan KGB, Demi mencoba kunci misil yang dia bawa. Ketegangan kembali terjadi saat kapal mendekati titik pelaporan. Demi meminta kapal naik ke permukaan. Namun, Bruni kembali meminta kapal menyelam dan tidak melakukan transmisi dengan armada pusat. Dia beralasan transmisi radio akan membuat Amerika mengetahui posisinya. Karena tidak mau mendengarkan perintah mereka, anak buah Bruni mengeluarkan pistolnya. Dia bahkan menuduh Demi tidak layak menjadi kapten karena penyakit epilepsi yang dideritanya. Demi dan beberapa awak lainnya yang tidak mau mengikuti perintah dari Bruni dimasukkan ke ruangan isolasi. Terungkap, dalam sebuah latihan, kapal selam yang dikapteni oleh Demi menabrak kapal selam yang dinahkodai oleh Markov. Dan terjadi kebakaran di ruang torpedo. Akibatnya 36 orang terluka dan 6 yang lainnya meninggal. You to go fuck yourself.
Karena kejadian itu, Demi selalu menyalahkan dirinya sendiri dan mencoba bunuh diri. Dan dia merasa tujuan KGB memilihnya dalam misi ini karena dua hal. Yang pertama, untuk memicu perang, dan yang kedua karena membelot. Dan dia mengira mereka bertujuan untuk memicu perang. Kemudian, mereka berencana untuk mematikan hulu ledak nuklirnya dan mengambil alih kembali kendali kapal ini. Si kumis Greg yang terpaksa bergabung dengan Bruni mempertanyakan arah kapal yang semakin mendekati kapal selam Amerika. Namun, karena mereka memiliki senjata, Greg tidak bisa berbuat banyak. Tim membuat alat pelacak yang akan dikirim kepada Amerika bahwa kapal ini telah dibajak. Terungkap, Bruni berencana menembak kapal selam Amerika dengan nuklirnya dan menyamarkan kapal selam ini sebagai kapal selam Cina. Tujuannya agar perang Amerika dan Cina terjadi dan Uni Soviet lah yang akan menjadi pemenangnya. Mereka berusaha meluncurkan alat pemancar tersebut. Setelah berhasil diluncurkan, alat itu menabrak dinding kapal dan membuat Bruni curiga dan tergesa-gesa mendatangi ruang tahanan Demi dan timnya. Untung saja mereka berhasil menutupi aksi itu. Namun tiba-tiba, kapal selam dari pihak Amerika terdeteksi mendekat. Sistem posisi tempur pun mereka aktifkan. Dua anak buah Demi berusaha untuk menonaktifkan misil nuklir mereka. Karena Bruni tidak bisa menjalankan prosedur tempur dan khawatir kapal selam penghancur itu menembak mereka. Dia mengembalikan kendali kepada Kapten Demi. Demi memerintah semua awak dalam posisi tempur. Terlihat dua torpedo diluncurkan oleh kapal penghancur. Dan dua orang yang berada di misil nuklir berusaha agar nuklirnya terpisah dengan hulu ledaknya. Misil umpan pengalih diluncurkan untuk mencegah torpedo itu. Bruni mengungkapkan ini berkaitan dengan program Amerika yang bernama Dark Star. Jika Amerika meluncurkan misil itu ke arah atmosfer, maka persenjataan darat Uni Soviet akan hancur sebelum bahan bakar diisi. Mereka menggunakan senjata gelombang elektromagnetik yang bisa saja melumpuhkan kapal selam dan pesawat pengebom kita, menurutnya. Semua torpedo pencegat akhirnya diluncurkan. Satu torpedo kapal penghancur berhasil diledakkan sebelum mengenai mereka, dan satu torpedo lagi diketahui meleset. It missed! It missed! Namun, karena kapal berada di kedalaman 360 meter, terjadi tekanan yang tinggi yang mengakibatkan kebocoran di berbagai ruang. Bruni melakukan misi ini untuk mencegah Amerika melakukan penyerangan lebih dahulu. Namun, di sini Demi bertanya, bagaimana jika Amerika hanya menggunakan itu untuk pertahanannya saja? Kemudian, Demi memerintahkan kapalnya berada di belakang kapal selam yang menyerang itu. Dia pun meluncurkan dua torpedo ke arah mereka, sekaligus torpedo pencegatnya. Rupanya, Demi meledakkan torpedonya sesaat sebelum mengenai kapal selam itu. Ledakan torpedo di dekatnya membuat kapal selam itu tidak berdaya dan naik ke permukaan. Ternyata dugaan Demi benar. Bruni akan menyerang pangkalan Amerika dan Amerika akan menduga itu dilakukan oleh kapal Cina. Tiba-tiba Alex dan timnya datang dan menodongkan senjata ke Bruni untuk mengambil alih kapal. Namun sialnya, Bevnot yang mereka kira berada di pihak mereka, ternyata dia malah masuk dalam komplotan Bruni. Tadi diduga, Bruni mengetahui aksi awak Demi dan membunuh salah satunya yang akan menonaktifkan misil nuklir ini. Setelah merampas kunci misil dari Demi dan dua perwiranya, koordinat misil kemudian diaktifkan. Dan ketika mereka memasukkan kode peluncuran, ternyata sistem menolaknya. Demi dipaksa untuk membuka berangkasnya. Bahkan, Greg ditembak agar Demi tidak melawan perintah mereka lagi.
Kapal selam November yang memburu mereka kembali meluncurkan torpedo ke arahnya. Bruni kembali memerintahkan mode Phantom untuk diaktifkan. Misil nuklir akhirnya meluncur dari kapal mereka. Namun untungnya nuklir tidak terbawa bersama hulu ledaknya. Saat Bruni lengah, Demi dan awak lainnya melawan. Kita lihat guys. Bruni dan timnya berhasil dilumpuhkan. Namun masalah belum selesai. 2 torpedo sudah mendekat ke arah mereka. Demi memerintahkan seluruh torpedo mereka ditembakkan. Con, sonar, torpedoes, 500 meters closing now. Hingga ledakan yang sangat dekat dengan mereka kembali terjadi. Hal itu mengakibatkan kapal berada di dasar lautan. Bruni yang sudah terikat tidak berdaya, dia mengingatkan masa lalunya. Dan ternyata dia adalah kepala klasi di kapal ini. Dulu dia ditugaskan oleh Demi untuk mengunci Palka demi keselamatan seluruh awak dan mengorbankan 6 lainnya. Ternyata Bruni sangat dendam kepada Demi akibat masa lalu itu. Dan kebocoran radiasi nuklir terjadi di kapal ini. Demi menugaskan Alex menggunakan pakaian penyelamatannya dan menyelamatkan diri ke atas, dan dia menitipkan surat untuk istri dan anaknya. Dan terlihat mereka semua sudah tidak berdaya. Namun karena ada suara ketukan di atas, mereka mengira telah diselamatkan. Namun rupanya ketika Alex yang selamat membawa istri dan anaknya Demi untuk melihat kapal mereka, dan disitulah terlihat Demi dan seluruh awak kapalnya telah tewas. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Phantom ini? Wah gila sih itu endingnya, kirain bakal berhasil diselamatkan. Namun karena ada satu pernyataan dari salah satu awak kapalnya, dia mengucapkan kayak gini, "Kita tidak selamatkan." Langsung ada yang ngebales kayak gini, "Iya nak, kita tidak selamat." Dengan seketika dia terdiam sambil melihat mayatnya dievakuasi. Gila dong, anjing. Oke lah guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.